sedikit untuk melaksanakan wawancara dengan Bapak selaku kepala sekolah Semangat Islam. Wawancara ini sebagai tugas saya Ibu calon guru penggerak Presiden. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Sudah bersedia untuk meminta waktunya sedikit untuk selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di Istimaya Islam. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan moral, kasus-kasus merupakan dilema etika atau moral, tentunya tidak bisa secara sendiri, terus dan mudah tentunya dengan cara memantau melalui ada wali kelas, ada wakil kepala sekolah, ada guru piket yang nantinya mempermudah untuk mengidentifikasi atau untuk menemukan kasus yang mungkin terjadi yang berkaitan dengan etika atau budi moral. Tidak terlepas dengan di sekolah tentunya ada tim seperti PPK yang selama ini membantu dalam menyelesaikan atau mencari kasus-kasus yang terjadi terutama pada siswa. Jadi Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus ini dengan ada kerjasama dari guru piket, wali kelas, dan dari tim PPK. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Tentunya juga sama. Tidak mungkin keputusan itu kita ambil sepihak. Tentunya kita harus ada koordinasi melalui tentunya ya kita harus adakan pertemuan, ada komunikasi antara PPK yang kita bentuk, kemudian begitu juga melibatkan wali kelas, kemudian guru piket, terutama pada wakil kepala sekolah dengan siswa, yang mana nantinya kita mengambil keputusan itu tidak hanya satu pihak tapi keputusan yang terbaik. Jadi dalam pengambilan keputusan di sini Bapak melibatkan semuanya Pak ya? Iya. Jadi piket, wali kelas, dan ketua tim PPK yang Bapak sudah bentuk di sekolah ini. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau dilema etika yang Bapak hadapi? Langkah-langkah prosedur memang langkah-langkah yang pasti atau yang seperti ketentuan di tata tertib, tentunya untuk kasus-kasus itu kan di backup sudah ada di tata tertib. Ya, tentunya langkah-langkah selalu yang pertama adalah selalu memberi pengertian kepada siswa kita, karena sasaran kasus itu ada di siswa. Makanya memberi pengertian, kesadaran, terutama kita selalu menghimbau sosialisasi untuk bagaimana tingkat mentaati tata tertib sekolah. Karena dengan siswa-siswi itu tinggi mentaati tata tertib sekolah, maka ini akan semoga terhindar dari kasus-kasus
yang mungkin terjadi. Itu kalau siswa sadar menjalankan tata tertib, insya Allah pasti tidak akan ada kasus yang. Jadi salah satunya itu tata tertib ya, diperhatikan baik. Kemudian adakah hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus di dunia etika yang tadi Bapak sudah sebutkan langkah-langkahnya? Adakah yang lebih efektif di antara langkah-langkah yang Bapak ambil tadi? Ya, langkah untuk mengambil keputusan dalam kasus yang banyak kita laksanakan atau sering kita lakukan, dan itu menurut saya dia yang efektif. Nah, tentunya kita akan duduk bertemu, terutama siswa yang mempunyai kasus, yang jelas kita akan panggil khusus, tidak di depan siswa-siswa lain. Kemudian tentunya kita juga kerjasama, koordinasi yang paling penting dengan orang tua siswa. Kita libatkan orang tua siswa, kemudian duduk bersama dengan tadi tim yang ada di sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan tim untuk mengatasi kasus-kasus di sekolah. Ya, jadi menurut Bapak, jadi Bapak memanggil Pak ya, jadi seolah-olah tidak mempermalukan anak itu di depan teman-temannya yang lain dalam menyelesaikan suatu kasus, dan juga memanggil orang tua dari siswa tersebut yang bermasalah. Kemudian Pak, adakah tantangan yang biasa Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan? Tantangan apa Pak yang biasa Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan? Iya, namanya tantangan untuk mengambil keputusan dari sebuah keputusan tidak bisa sendiri atau tidak bisa sendiri, harus ada bersama-sama. Untuk itu yang biasanya kendalanya sedikit, tantangan sulitnya yaitu untuk menyeragamkan atau menyatukan persepsi. Biasanya di situ kan terjadi saling adu argumen, mana yang lebih pendapat, mana yang lebih bagus. Nah, itu yang agak kiranya yang agak sulit, karena namanya kita satu tim tapi belum tentu persepsi. Jadi berbeda pendapat ya Pak ya dalam untuk nanti bedanya itu kita ambil yang disepakati bersama. Itu yang agak kesulitan barangkali yang baik. Kemudian misalnya Bapak ada suatu dilema, tapi tentu persepsi. jadi berbeda pendapat ya Pak ya dalam untuk nanti bedanya itu kita ambil yang disepakati bersama. Itu yang agak kesulitan barangkali yang baik. Kemudian misalnya Bapak ada suatu dilema, tapi ada juga jadwal tertentu yang Bapak ingin selesaikan. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang seperti Bapak jalankan? Dalam kaitannya dengan menyelesaikan kasus, karena namanya kasus itu kita tidak tahu juga setelah apa terjadinya, kapan terjadi, atau akankah terjadi. Maka di sekolah yang saya pimpin, jadwal yang pasti, yang tetap itu tidak ada, mungkin belum ada. Jadi kebanyakan itu secara spontan kita selesaikan saat kasus-kasus itu terjadi, karena kasus ini di SMAIS yang berkaitan dengan etika atau bukti moral itu tidak terlalu nampak. Tidak terlalu nampak. Tidak ada jadwal khusus yang saya. Jadi berlangsung apa adanya seperti itu Pak ya? Iya, spontan. Ada masalah ya diselesaikan. Segera diselesaikan saat itu. Tanpa menunggu waktu lagi. Baik Pak, kemudian selama ini
faktor-faktor apa yang dapat membantu atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang untuk mempermudah atau yang dirasa membantu dalam mengambil keputusan kasus-kasus, tentunya yang paling utama adalah kebersamaan dalam komitmen. Komitmen itu paling penting. Komitmen kita walaupun beda pendapat tapi satu tujuannya, komitmen kita sama untuk menyelesaikan masalah atau kasus, dan yang paling penting adalah mencegah tidak terjadinya kasus berikutnya. Gitu ya, baik. Ada komitmen Bapak di sini yang dipegang dan menjadi pegangan, semoga suatu kasus tidak akan terulang lagi kembali. Kemudian yang terakhir Pak, yang saya tanyakan di sini, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dalam etika? Pembelajaran yang utama menurut saya, yaitu yang pertama adalah komunikasi. Itu paling penting. Komunikasi antara kepala sekolah dengan tim atau wali kelas, wakil kepala sekolah, guru piket. Ini komunikasi harus lancar, karena komunikasi dapat mempermudah menemukan kasus dan mempermudah juga menyelesaikan kasus. Kemudian yang kedua tadi sudah disebut bahwa komitmen. Karena kita selalu komitmennya kita sama, itu sangat membantu untuk cepat sekali menyelesaikan. Jadi berdasarkan dari apa yang saya dengarkan tadi dari Bapak, jadi intinya di sini adalah ini Pak ya, adanya komunikasi antara semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, wali kelas, guru piket, ketua TPPK, seperti itu Pak ya. Dan yang kedua adalah komitmen. Saya rasa begitu saja Pak wawancara kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya Pak yang sudah menyediakan waktu bagi saya untuk melaksanakan wawancara. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Ulio? Alhamdulillah, saya lancar semuanya. Dengan juga Bu, tentunya. Alhamdulillah baik juga. Kita semua diberi sehat ya. Dengan aktivitas kita sehari-hari di sekolah. Tujuan saya di sini ingin mewawancari Bapak. Saya selaku calon gubernur Kalimantan ingin mewawancari Bapak tentang kasus dilema etika di sekolah yang Bapak pimpin, yaitu di SMP Apis Nabila. Adapun pertanyaan dari saya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, memang kasus itu antara etika dan moral itu sering kita jumpai di sekolah kami. Jadi memang harus kerjasama dengan semua unsur supaya jelas mana yang menjadi sumber masalah, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mengatasi masalah etika dan rujukan moral itu. Jadi menurut Bapak ya, untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, Bapak kerjasama ya dengan semua pihak sekolah. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikut, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, setelah kita mengidentifikasi tadi, kemudian terdapat dua hal yang sama-sama pentingnya, maka
kami biasanya seperti ini, mengumpulkan semua dengan guru, kemudian kita bicarakan langkah apa yang harus kita ambil sehingga akan tidak ada masalah kemudian gitu, sehingga sama-sama enak semuanya, sama-sama bermanfaat bagi kita semua. Intinya kita bermusyawarah dengan semua guru sebelum mengambil keputusan. Jadi ada musyawarah Pak ya dengan semua guru untuk pengambilan keputusan. Ya. Selanjutnya mungkin ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau langkah khusus memang tidak ada, hanya ketika ada sebuah masalah biasanya kita langsung identifikasi dan langsung kita ambil keputusan dengan pihak-pihak yang berkepentingan begitu. Misalnya Pak dari Jadi mungkin kita bisa bekerjasama dengan semua komponen ya, dengan semua pihak, bisa dengan kelurahan, RT atau semua guru yang bisa mengambil keputusan itu gitu. Untuk wali kelas gitu. Jadi intinya di sini Bapak ya bekerja sama dengan semua pihak. Tergantung masalahnya apa. Itu masalahnya apa? Kalau masalahnya mungkin besar ya, ruang lingkupnya juga besar. Masalahnya kecil mungkin ruang lingkupnya di dalam sekolah sendiri. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Maksudnya yang efektif, yang Bapak anggap selama ini efektif. Yang paling efektif dengan ketika mengatasi masalah itu ya tadi itu dengan sama dengan penasihat dan para dewan guru seperti itu yang paling efektif itu. Karena bagaimanapun kalau pengambilan keputusan sendiri akan lebih baik dengan semuanya seperti itu, supaya lebih efektif dan lebih banyak mendengar dari pihak-pihak yang lain, dewan guru dan para penasihat. Berarti di sini ada musyawarah Pak Ya, dengan tetap semua guru-guru dengan para wakasir. Ya. Kemudian selama ini dalam mengambil suatu keputusan, adakah tantangan yang Bapak biasa hadapi? Banyak ya, jelas banyak. Yang pertama itu biasanya dari pihak orang tua dan siswa sendiri. Ya. Karena kurang menyadari betapa pentingnya pendidikan, sehingga orang tua banyak abai tentang nilai-nilai etik dan moral seperti itu. Sehingga kebanyakan orang tua itu menyerahkan penuhnya ke sekolah gitu, jadi nggak mau ikut pusing lah gitu. Makanya intinya tadi itu tidak ada dukungan dari orang tua seperti dari itu. orang tua. Ya. Jadi tantangannya itu salah satunya kurangnya dukungan atau perhatian dari orang tua ya. Jadi selama ini murid selalu mencari perhatian dari sekolah ya, dengan melakukan berbagai hal-hal yang melanggar aturan seperti itu ya. Kemudian misalnya Bapak memiliki sebuah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, misalnya dalam bentuk prosedur apa seperti Bapak jalankan? Jadwal dan prosedur semua tidak ada ya, tidak ada. Hanya kan kita inginnya itu ketika ada sebuah kasus bermasalah biar cepat segera diselesaikan supaya tidak berlarut-larut, karena kalau berlarut-larut itu timbul masalah baru gitu. Seperti itu. Makanya dari pihak kami biasanya langsung diselesaikan. Kami panggil para penasihat dan dewan guru. Dan juga mungkin orang tua Pak ya, dipanggil dalam penyelesaian. Orang tua yang berkepentingan loh. Jadi di sini tidak ada jadwal khusus ya untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Masalah sudah selesaikan. Ya baik Pak, terima kasih. Kemudian yang berikut mungkin dari semua hal yang Bapak telah sampaikan, faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Yang paling penting itu kita paham dulu budaya di lingkungan sekolah kami ya, memahami dari sekolah dan sekitarnya, baik dari anak, orang tua, supaya ketika ada masalah kita libatkan orang tua
dan cepat diselesaikan. Itu yang paling mendukung kami seperti itu. Jika kita memahami budaya sekitar, insya Allah semuanya akan mudah menyelesaikan masalah etika dan rujukan moral tadi. Ya, jadi yang permudah menurut Bapak itu adalah memahami ya budaya-budaya yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian yang terakhir Pak, dari semua yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dari mengambil keputusan khususnya yang yang menyangkut masalah dilema etika ini? Yang paling penting tadi itu membaca yang pertanyaan tadi itu, bahwasannya setelah kita memahami budaya, kemudian kita menghadapi masalah, kerjasama di antara kita itu dewan guru dan para pengajar memang penting gitu. Dimanapun juga ketika kita menghadapi masalah, kalau nggak paham budaya, tidak ada kerjasama dengan antara kita, baik siswa, orang tua dan dewan guru, kira sulit untuk menyelesaikan menghadapi masalah-masalah seperti itu. Jadi kerjasama dan paham akan budaya di sekitar kita. Kesimpulannya di sini ya, Bapak dalam mengambil keputusan itu adalah dengan memperhatikan ini ya, kerjasama antara sesama warga sekolah dan memperhatikan budaya di sekitar lingkungan sekolah. Ya, Mungkin saya rasa cukup sekian wawancara kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk saya mewawancarai. Mungkin kedepannya saya bisa meminta bantuan lagi ke Bapak. Saya harap Bapak bisa bersedia lagi kepada. Sekali lagi terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.